Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyal ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah. Apa kabar Mang Cek Bicek pemirsa PAL TV yang dirahmati Allah? Senang sekali berjumpa kembali dengan aku Cek Doli. Tentu saja dalam program yang sangat kita nantikan bersama, program di mana mengajak Mang Cek Bicek untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja juga program ini akan mengajak Mang Cek Bicek untuk menambah ilmu agama dan wawasan kita terkait seputar masalah agama Islam. Alhamdulillah, program ini adalah program cawisan, ceramah dan tausiah agama Islam. Edisi kali ini insya Allah alhamdulillah berada di hari Jumat tanggal 10 November 2023 Miladiah, atau bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah. Dan Mang Cek Bicek hari ini juga merupakan Hari Pahlawan Nasional. Alhamdulillah kita peringati di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan pahlawan seluruh tanah air kita Allah ampuni seluruh dosanya, dan insya Allah seluruh amal kebaikannya dan seluruh jasa pahlawan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Nah, Mang Cek Bicek berbicara tentang surga. Tentu saja surga ini begitu banyak dengan sebuah kenikmatan yang telah digambarkan oleh Al-Qur'an, di dalam Al-Qur'an, dan tentu saja surga ini adalah dambaan setiap umat muslim, ya, umat manusia yang ingin memasuki surga. Akan tetapi Mang Cek Bicek perlu kita ketahui, mungkin ada beberapa ciri harus kita ketahui untuk bagaimana Allah ridho memasukkan kita kepada surganya Allah, karena surga itu diwariskan oleh Allah terhadap orang-orang hamba-hamba pilihan. Dan tentu saja di pada sore hari ini, pada petang ini, kita akan membahas tentang tema yaitu ciri-ciri atau 7 golongan manusia yang tak dapat mencium baunya surga. Nah, na'udzubillah min zalik ya Mang Cek Bicek ya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk 7 golongan ini, dan alhamdulillah akan dibahas oleh bersama narasumber kita, bersama guru kita tercinta yaitu Al-Ustadz Haji Abdul Halim STHI Al-Hafidh. Beliau merupakan pimpinan Pondok Pesantren Tawalib Sriwijaya Palembang, yang mana tadi akan kita bahas temanya 7 golongan yang tidak mencium baunya surga. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz. Baik, alhamdulillah. Lama tak berjumpa nih Ustaz. Benarnya Mang Cek Doli. Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah sehat. Meeting bener Ustaz hari ini Ustaz. Sama dengan Mang Cek Doli juga. Ada hitam putih Ustaz ya. Ustaz luar biasa. Ustaz, alhamdulillah, apa kegiatan sekarang Ustaz? Masih ngajar juga, masih bimbing umroh juga, salah satu travel di Kota Palembang. Oh, travel Kota Palembang. Ngajar di Pondok Pesantren Tawalib Sriwijaya Ustaz. Ya, ada aktivitas luar biasa mungkin ceramah dan tetap Ustaz ya. Dari Pemkot biasa. Alhamdulillah Ustaz. Ahad subuh Ustaz ya. Iya, betul. Oh, jadi ada program mengajar Ustaz ya setiap minggu Ustaz. Oke Ustaz. Ustaz, tema kita kali ini adalah 7 golongan manusia yang tak dapat mencium bau surga. Betul. Ini belum mendekati Ustaz. Mencium aja kita ada 7 golongan Ustaz ya. Betul nih Cek Doli. Ini mudah-mudahan termasuk kita Ustaz ya, dan seluruh Mang Cek Bicek pemirsa PAL TV Ustaz ya. Mudah-mudahan auzubillah kita dijauhkan dari ini Ustaz ya. Amin. Oke Ustaz, kita akan mendengar Ustaz 7 golongan manusia yang tak dapat mencium bau surga. Tapi Mang Cek Bicek, Cek Doli pengen mengingatkan Mang Cek Bicek, bagi Mang Cek Bicek yang ingin bertanya jaturi di tema kita maupun nanti di luar tema kita, di pesawat telepon kita 0711 di 38 di 0022. Kami ulang kembali di pesawat telepon kita di 0711 di 38 di 0022. Kita akan mendengarkan terlebih dahulu 7 golongan manusia yang tak mencium baunya surga bersama guru kita tercinta Ustadz Haji Abdul Halim STHI Al-Hafidh. Kami persilakan Ustadz. Terima kasih Cek Doli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Wassalatu wassalamu ala man nasakha dinuhu adyanal kafrati wat tarihin wa ala alihi wa ashabihi alladhina kanu bitamassuki syari'atihi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin.
Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Para pemirsa Cawisan Pal TV dimanapun antum berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya doakan seluruh pemirsa semua yang berada di rumah senantiasa diberikan keberkahan umur, kesehatan, dan mudah-mudahan anak-anak antum semua Allah jadikan anak-anak yang saleh dan salihah. Amin. Para bapak, para ibu, seluruh pemirsa Cawisan Pal TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh host kita yang ganteng, Cek Doli, bahwasanya tema kita pada sore hari ini yaitu 7 golongan manusia yang tidak akan dapat mencium baunya surga. Siapa sajakah mereka? Para pemirsa Cawisan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, surga adalah tujuan akhir yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita semua sebagai kaum muslimin dan muslimat, sebagai orang-orang yang beriman, tentu sangat mengharapkan masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah sabdanya bahwasanya kullu ummati Muhammadin yadkhulunal jannah illa man abah. Tiap-tiap umat Nabi Muhammad itu akan masuk dalam syurga kecuali yang tidak mau masuk ke dalamnya. Siapa orang yang tidak mau masuk dalam syurga? Yaitu orang-orang yang tidak menjalankan perintah-perintah Allah, yang tidak menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya ada 7 golongan yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka jangankan masuk dalam syurga, mencium wanginya saja tidak bisa. Siapa mereka? Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, yaitu orang yang sombong. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk syurga orang yang di dalam hatinya terdapat seberat biji sawi daripada kesombongan. Ketika seorang meninggal dunia, seorang muslimkah itu yang dia meninggal dunia kemudian dalam hatinya ada sifat kesombongan walau hanya seberat biji sawi, ini yang akan menjadi penghalang bagi dia untuk dapat mencium bau syurga, bahkan untuk masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sombong bisa saja bercokol dalam hati seseorang karena dia memiliki kelebihan dalam hal harta benda. Dia lebih kaya dibandingkan orang lain, lebih kaya dibandingkan saudara-saudaranya, lebih kaya dibandingkan tetangga-tetangganya, kolega-koleganya, dan lain sebagainya. Sombong bisa saja bercokol dalam hati seseorang karena dia punya kelebihan dalam hal keturunan. Dia keturunan orang hebat, keturunan bangsawan, dan lain sebagainya. Ningrat. Keturunan ningrat, kata Cik Doli tadi. Kemudian sombong juga bisa bercokol dalam hati seseorang karena dia memiliki kelebihan bahwasanya dia ini punya pangkat dan jabatan yang tinggi. Bisa jadi dia sombong kepada orang lain. Sombong bisa bercokol dalam hati seseorang ketika dia merasa saleh, merasa hebat ke ibadahnya daripada orang lain. Dia merasa sombong dibandingkan orang lain, maka orang yang sombong semacam ini karena kelebihan-kelebihan yang dia miliki, maka dia tidak akan mampu untuk masuk dalam syurga, bahkan tidak mampu dia untuk mencium wanginya syurga. Padahal baunya syurga, wanginya syurga ini dapat tercium dalam jarak 70 tahun perjalanan manusia. Para bapak, para ibu, pemirsa Pal TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jauhi sifat sombong. Insya Allah kita akan mudah
masuk dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, golongan manusia yang tidak akan dapat mencium wanginya syurga, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang belajar ilmu akhirat untuk dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah rahimahullahu taala, "Man ta'allama ilman mimma yabtagha bihi wajhullah la yata'allamahu illa liyusiba bihi ardan minad dunya la yarihuna raihatal jannah." Barang siapa yang dia belajar ilmu akhirat demi untuk mencapai sekeping dunia, demi untuk mengharapkan sekeping harta dunia, maka dia tidak akan dapat mencium bau syurga di akhirat nanti. Para bapak, para ibu, seluruh pemirsa Cawisan Pal TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mencari ilmu akhirat seperti misalnya kita belajar di pondok pesantren, seperti misalnya kita menghafal Al-Qur'anul Karim, menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niatkan itu semua untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mencari sekeping daripada kenikmatan dunia. Kalau misalnya setelah kita hafal Quran, setelah kita hafal hadis-hadis Rasulullah, setelah kita mengerti ilmu-ilmu agama, kemudian kita mendapatkan kemudahan-kemudahan dunia, itu semua bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, kita tahan piring dulu, Ustaz. Masya Allah, luar biasa sekali, Ustaz. Mang Cek Bijak, luar biasa sekali penjelasan dari guru kita Ustaz Abdul Halim tadi, menjelaskan bagaimana 7 golongan yang tidak mencium baunya surga. Akankah surga akan diwariskan kepada kita semua? Saksikan kembali, jangan kemana-mana, tetap di PAL TV di program Cawisan. Alhamdulillah, Mang Cek Bijak pemirsa PAL TV, kembali lagi sama aku Cek Doli, tentu saja dalam program kita Cawisan Ceramah Tausiah Agama Islam. Edisi kali ini Jumat, kita insya Allah akan membahas dengan tema 7 golongan orang-orang yang tidak mencium baunya surga. Dan Mang Cek Bijak tadi telah dibahas oleh guru kita bagaimana ciri orang-orang yang tidak masuk, 7 golongan orang-orang yang tidak masuk surga. Dan tentu saja sebagaimana kita ketahui bersama, surga itu telah diwariskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang hamba pilihan. Dan sebagaimana juga Mang Cek Bijak, ada sebuah ayat Al-Qur'an surah Al-Fatir ayat 34 dan 35 yang mana artinya, dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita dari kami. Sesungguhnya Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri, yang menempatkan kami dari tempat yang kekal surga, dari karunia-Nya di dalamnya kami tiada merasa lelah dan tiada pula merasa lesu. Mudah-mudahan Allah mewariskan kita kepada kita semuanya surga yang dimana di bawahnya air-air yang mengalir. Dan mari kita akan mendengar kembali Mang Cek Bijak ulasan kembali dari guru kita, yaitu 7 golongan orang-orang yang tidak mencium bau surga, dan itu jangan termasuk Cek Doli dan kita semuanya Mang Cek Bijak. Dan bagi Mang Cek Bijak nak bertanya, jatuh di pesawat telepon kita di 0711 di 38 di 0022. Kami ulangi kembali di pesawat telepon kita di 0711 di 38 di 0022. Ustaz, kita akan kembali bahas, Ustaz. Tadi baru 2 poin, Ustaz, Baru 2 poin. Ini 7 golongan, Ustaz. Betul. Kira-kira 5 liga apa, Ustaz? Ini penasaran juga, Ustaz. Mang Cek Bijak, Ustaz. Jatuh, Ustaz. Terima kasih Cek Doli. Para pemirsa PAL TV dimanapun antum berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, golongan manusia yang tidak akan dapat mencium baunya syurga, sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang menisbatkan namanya kepada selain ayah kandungnya, orang yang mengakui orang lain sebagai ayah nasabnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Manidda'a ila ghairi abihi lam yarah raihatal jannah." Barang siapa yang menisbatkan nasabnya kepada selain ayah kandungnya, maka dia tidak akan dapat mencium baunya syurga. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
ini hal yang luar biasa. Pada hari kiamat nanti, orang-orang Islam kita ini nanti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nama ayah kandung kita juga. Misalnya Abdul Halim bin siapa, Syekh Doli bin siapa. Nanti kita akan dipanggil dengan nama ayah kandung kita di belakang nama kita. Maka orang-orang yang kemudian menafikan ayah kandungnya sendiri, tidak mengakui ayah kandungnya sendiri karena malu mungkin punya ayah kandung yang miskin, karena malu mungkin punya ayah kandung yang tidak baik misalnya, karena malu mungkin punya ayah kandung yang tidak begitu tampan dan tidak begitu berada mungkin, dan dia kemudian lebih memilih untuk menisbatkan namanya kepada nama selain daripada ayah kandungnya, maka orang yang semacam inilah yang tidak akan dapat mencium wanginya syurga. Padahal wanginya syurga dapat tercium dari jarak 70 tahun perjalanan. Para pemirsa Cawisan Pal TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, golongan manusia yang tidak akan dapat mencium baunya syurga sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu wanita-wanita yang berpakaian tapi seakan-akan telanjang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahlin nar lam arahuma min ba'di." Ada dua golongan manusia yang saya tidak pernah melihat sepeninggal saya, kata Rasulullah. Siapa mereka? Yang pertama, qaumun ma'ahum siyatun ka'adznabil baqar yadribuna an-nasa biha, yaitu suatu kaum yang mereka memiliki cambuk dari ekor sapi dan mereka mencambuk manusia, memukul manusia dengan cambuk dari ekor sapi tersebut. Kemudian yang kedua, di dalam hadis ini yaitu wanisaun kasiyatun ariyatun, yaitu wanita-wanita yang berpakaian tapi seakan-akan telanjang. Mengapa kemudian disampaikan Rasulullah berpakaian tapi seakan-akan telanjang? Mereka ini sejatinya berpakaian, tetapi pakaiannya tipis, nerawang, sehingga apa yang ada di dalamnya terlihat dari luar. Ada juga yang berpakaian, pakaiannya tertutup, pakaiannya mungkin tebal, tapi kemudian pakaiannya ini ketat luar biasa. Berbentuk ya. Berbentuk kemudian tubuhnya dengan pakaiannya ini, menonjol yang ditonjol-tonjolkan oleh mereka. Kadangkala belakangnya menonjol, dadanya menonjol. Ini yang tentu yang sangat diharamkan oleh Islam, tentu yang tidak diperbolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpakaian seakan-akan telanjang. Ada yang berjilbab, tapi jilbabnya kemudian jilbab trendy, jilbab modis, yang itu tidak menutupi belahan-belahan dadanya, kemudian lekuk-lekuk tubuhnya tidak tertutupi dengan jilbabnya itu, jilbab tapi masih pakai pakaian yang ketat, berjilbab tapi masih memakai celana jeans yang ketat, kemudian menampakkan lekuk-lekuk tubuhnya Cek Doli. Jam sekarang Nah, katon kelek. Nah, itu dia kata Cek Doli. Ya, bulu keleknya katon. Ini yang tentu dilarang oleh Islam. Masya Allah. Para pemirsa Pal TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita punya anak gadis di rumah, kalau punya istri di rumah, maka sampaikan kepada istri-istri kita, sampaikan kepada anak-anak gadis kita, anak-anak perempuan kita, nah, jangan keluar rumah tanpa menutup aurat sesuai dengan yang sudah disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Cawisan Pal TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang gadis yang memakai pakaian yang tidak tertutup semacam ini,
dia tidak menutup auratnya, dia seorang gadis, kemudian terlihat oleh yang bukan mahramnya, yang berdosa tidak hanya dia, tapi ayahnya berdosa, kakak laki-lakinya berdosa, adik laki-lakinya berdosa juga kepada Allah. Kalau dia seorang ibu rumah tangga, dia seorang istri, tidak hanya dia yang berdosa kepada Allah, tapi juga suaminya ikut berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jagalah aurat kita, maka insyaallah kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang akan dimudahkan untuk mencium wanginya syurga dan akan dimudahkan untuk masuk dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi. Para pemirsa Cawisan Pal TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, siapa golongan manusia yang tidak akan dapat mencium wanginya syurga, sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang kelima, orang yang mengecat rambutnya dengan warna hitam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakunu qaumun yakhsibbuna fi akhir zaman bisawadi kahawasil hamami la yarihuna raihatal jannah. Ada suatu kaum nanti pada akhir zaman di mana mereka ini mengecat rambutnya dengan warna hitam sebagaimana warna mayoritas dada burung merpati. Mereka tidak akan dapat mencium bau syurga dan mereka tidak akan dapat masuk ke dalamnya. Para pemirsa Cawisan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengecat rambut dengan warna hitam ini larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam mazhab Imam Syafi'i juga berfatwa bahwasanya mengecat rambut dengan warna hitam ini haram hukumnya. Sedangkan mazhab yang lain, ada 3 mazhab yang lain, yaitu mazhab Imam Malik, mazhab Imam Hanafi, mazhab Imam Hambali mengatakan mengecat rambut dengan warna hitam hukumnya makruh saja. Sedangkan mengecat rambut dengan warna selain hitam itu boleh-boleh saja. Misalnya pirang, merah, coklat, misalnya ini boleh-boleh saja selain daripada warna hitam. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul pernah menyuruh sahabat-sahabatnya kala itu untuk mengecat rambut mereka dengan warna hitam. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk mengelabui pandangan musuh. Tujuannya untuk terlihat oleh mata musuh bahwasanya tentara-tentara Islam ini masih muda-muda dan masih gagah-gagah. Dan dengan ini tujuannya ingin menggetarkan hati musuh untuk menghadapi para pasukan-pasukan muslim kala itu. Ini dibolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan pada di luar perang ini tidak dibolehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang namanya rambut ini kalau kita sudah tua pastinya bakal memutih dia. Ya Cik Doli ya. Kemudian beruban kalau bahasa kita. Kulit semakin tua bukan semakin kencang tapi semakin ngeriput. Dulu waktu masih muda umur 25, umur 30 punya lesung pipit, kalau kemudian dia senyum manis senyumnya, yang melihat senyumnya kelepek-kelepek, tapi umur sudah 70, 80 ya, itu sudah lesung pipit di seluruh rai. Tak katik lagi yang kelepek-kelepek ngelihat senyumnya. Lungsu galo. Para pemirsa Pal TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka terima saja yang jadi sunnatullah dari Allah Subhanahu wa taala. Kulit mulai keriput, biarlah tak usah disuntik-suntik. Rambut sudah mulai memutih, tak usahlah dicat-cat. Misalnya bibir sudah mulai menghitam, tak usahlah kemudian harus dioperasi plastik dan lain sebagainya. Hidung kurang mancung, tak usahlah kemudian dipermak-permak dengan operasi plastik. Terima saja sunnatullah dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ini akan lebih menyamankan hati kita
menenteramkan hidup kita dan kita tidak berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa sekali, Masya Allah Ustaz ya. Tetap terima apa yang menjadi takdir kita Ustaz ya. Terima apa adanya. Oke pemirsa, kita akan lanjutkan kembali pemirsa. Insya Allah cawisan kita dengan tema kita 7 golongan yang tidak mencium baunya surga. Mudah-mudahan Allah senantiasa akan mewariskan surga kepada kita semua. Amin. Allahumma amin. Jangan kemana-mana, tetap di program cawisan, sesaat lagi akan kembali lagi. Alhamdulillah, Mang Cek Bice, pemirsa Paul TV, kembali lagi sama aku Cek Doli. Tentu saja dalam program kita cawisan, ceramah dan tausiah agama Islam. Edisi kali ini Jumat yang akan membahas tema dengan 7 golongan orang-orang yang tidak mencium bau surga. Mang Cek Bice berbicara surga kembali nih. Tentu saja surga ada tempat yang penuh kenikmatan dan kebahagiaan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang telah menciptakan berbagai macam surga dan tingkatannya juga, dan tentu saja kita akan kekal berada di sana dan abadi, dan mudah-mudahan Allah senantiasa meridhoi, merestui dan mewariskan surga untuk kita beserta seluruh isi dan di dalamnya, dan insya Allah kita kekal di dalamnya. Dan tadi telah dibahas 5 poin ya, 7 golongan yang akan tidak mencium baunya surga, dan 2 poin lagi. Nah, apakah itu Mang Cek? 2 poin kembali, 2 golongan ini, dan mudah-mudahan itu tidak termasuk kita juga, dan mudah-mudahan kita dihindarkan 7 golongan ini yang tidak akan mencium baunya surga dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja Mang Cek Bice, Mang Cek Doli pengen mengingatkan kembali bagi Mang Cek Bice yang ingin bertanya, silakan jaturi di pesawat telepon kita di 0711 di 38 di 0022. Kami ulangi kembali di 0711 di 38 di 0022. Kita akan kembali bahas Ustaz 7 golongan Ustaz. Tinggal sisa 2 golongan Ustaz ya. Betul. 2 golongan Ustaz. Kira penasaran Ustaz, apa dia golongan Ustaz? Apa dia? Mudah-mudahan tidak termasuk gitu kalau Ustaz ya. Amin ya Allah. Silakan Ustaz. Terima kasih Cek Doli. Para pemirsa cawisan Pal TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita akan membahas kelanjutan daripada 7 golongan manusia yang tidak akan dapat mencium wanginya surga. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keenam dari 7 golongan manusia yang tidak akan dapat mencium wanginya surga, kata Rasulullah dalam sabdanya, yaitu seorang istri yang meminta talak kepada suaminya dengan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyumma imra'atin sa'alat zawjaha at-talaqa min ghairi ma ba'sin la yadkhuluna al-jannata wa la yajidanna rihaha. Apabila seseorang wanita, siapapun dia, wanita manapun dia, istri manapun dia, yang kemudian dia meminta cerai kepada suaminya dengan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat agama, maka diharamkan baginya untuk masuk dalam syurga Allah, dan diharamkan untuk mencium baunya syurga Allah Subhanahu wa taala. Di zaman sekarang di mana faktor ekonomi sangat menentukan sekali, kadang-kala seorang istri dikit-dikit minta cerai kepada suaminya gara-gara faktor ekonomi. Suami tidak bisa mencukupi kebutuhan istrinya, kemudian istrinya minta cerai kepada suaminya. Kalau kemudian ini suami tidak KDRT, tidak ada kekerasan dalam rumah tangga, suaminya orang yang saleh, orang yang baik-baik, dia pun tidak selingkuh, tidak main serong dan lain sebagainya, kemudian istrinya dengan tanpa alasan yang dibenarkan syariat agama, kemudian dia meminta cerai kepada suaminya, maka ini diharamkan dalam Islam. Cek Doli, kadang-kala banyak sekarang kejadian gara-gara ketemu dengan pacarnya, mantannya dulu waktu sesama masih sekolah atau sesama masih kuliah dulu, mantannya sudah sukses, sudah jadi orang yang bonafit, mobilnya baru, ya, rumahnya juga banyak, asetnya banyak, kemudian ini si wanita berpindah ke lain hati, lebih klimis. Iya, lebih klimis, akhirnya CLBK, cinta lama bersemi kembali. Dia yang sudah punya suami di rumah akhirnya menafikan suaminya, akhirnya suaminya ditinggalkan. Banyak cerita yang semacam itu.
Maka seorang istri yang kemudian tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat agama, dia kemudian meminta cerai kepada suaminya, ini haram baginya untuk mencium baunya surga. Kecuali tadi yang saya sampaikan, kalau suaminya mungkin KDRT, suaminya serong, suaminya selingkuh, dan suaminya tidak memberikan yang namanya nafkah lahir maupun batin, maka si istri boleh khulu. Khulu ini artinya menggugat cerai suaminya. Para pemirsa Cawisan Pal TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Islam sangat menjunjung tinggi yang namanya akad pernikahan. Jadi yang namanya pernikahan ini mitsaqan ghalidha. Jadi satu ikatan yang suci, ikatan yang diikat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebaik mungkin kita kemudian berkomitmen pernikahan ini kalau bisa tidak hanya kita langgeng di dunia tapi sampai menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Para pemirsa Cawisan Pal TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang terakhir, yang ketujuh, golongan manusia yang tidak akan dapat mencium wanginya surga sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu salasatun la yanzurullahu azza wa jalla yaumal qiyamah. Ada tiga golongan manusia dalam sabda ini yang tidak akan dapat mencium bau surga, dan mereka tidak akan dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu ada tiga golongan yang terakhir ini. Yang pertama, kata Rasulullah dalam sabdanya ini, wal aquli walidayhi, yaitu anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Orang tua ini tiket kita masuk surga, Cek Doli. Jadi kalau kita berbakti kepada orang tua, para pemirsa Pal TV, insya Allah tiket ke surga mudah untuk kita raih. Tapi kalau kita durhaka kepada orang tua, maka tiket neraka pun akan mudah untuk kita raih. Jika seseorang anak yang dia berbakti kepada kedua orang tuanya, merawat orang tuanya dikala dia sudah tua, maka anak yang semacam ini akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan ketenangan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti juga Allah akan mudahkan dia masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Rasulullah dalam sebuah hadis, ada dosa yang itu akan segera diberikan azabnya di dunia sebelum dia meninggal dunia, yaitu dosa zalim kepada orang tua, dosa durhaka kepada orang tua. Seorang yang kemudian durhaka kepada orang tuanya, maka akan disegerakan azabnya di dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum nanti azab di alam kuburnya dan azab di akhirat kelak. Di dunia sudah disegerakan oleh Allah. Kemudian yang kedua, yang disegerakan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang zalim kepada orang lain. Jadi zalim ini berat, para pemirsa Pal TV. Kita aniaya kepada orang lain, baik dengan lisan kita, baik dengan tangan kita, dan anggota-anggota tubuh yang lain. Kita aniaya orang lain dengan mulut kita, dengan lisan kita, kemudian menyakiti hatinya, menyakiti tubuhnya, maka ini berat nanti pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang berat itu bukan rindu, tapi yang berat itu adalah zalim. Para pemirsa Pal TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua dalam hadis ini, setelah durhaka kepada orang tua, yang tidak akan dapat mencium baunya surga sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu wal mar'atul mutarajjilatu al mutasyabbihatu birrijal. Seorang wanita yang dia berpenampilan seperti laki-laki, atau sebaliknya, laki-laki berpenampilan seperti wanita. Ini orang yang semacam ini diharamkan untuk mencium bau surga. Laki-laki berpenampilan seperti wanita, cak betino, anangino, Bapak Ibu sekalian. Lo bahasa kitanya Laura, kalau dalam bahasa Jawa lanang ora, wedok ora, Bapak Ibu sekalian. Ini sangat diharamkan dalam Islam. Berpenampilan laki-laki, berpenampilan wanita, wanita berpenampilan seperti laki-laki, tomboy misalnya. Ya, kemudian dia suka bergaul dengan sesama laki-laki juga.
Nah, ini sangat dilarang dalam agama kita. Kemudian apalagi sampai terjerumus dalam LGBT, lesbian, gay, transgender, ya, dan yang seperti itu, maka mereka akan diharamkan mencium baunya surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Maka sekarang saya sampaikan Bapak Ibu pemirsa PAL TV, menjaga anak laki-laki itu lebih sulit juga sekarang dibandingkan juga menjaga anak perempuan saja, ya. Iya, dulu menjaga anak perempuan susah, sulit. Sekarang menjaga anak laki-laki juga sulit juga. Kenapa? Karena sudah diintai oleh LGBT sudah berkeliaran di sekeliling kita sekarang. Jadi maka hati-hati dengan pergaulan anak kita, jangan sampai anak-anak kita terjerumus dalam pergaulan bebas yang itu akan merusak daripada moral mereka. Kemudian yang terakhir, yang ketiga dalam sabda Rasulullah ini, siapa golongan manusia yang tidak akan dapat mencium baunya surga, dari tiga rangkaian ini, yaitu ad-dayyus alladhi yuqirru su'a fi ahlihi, yaitu dayyus yang membiarkan maksiat dalam rumah tangganya. Kepala rumah tangga yang dia sebagai pemimpin rumah tangga itu, kemudian dia biarkan anaknya tidak salat, dia biarkan istrinya tidak salat, dia biarkan anaknya kemudian bergaul bebas, laki-laki dan perempuan tanpa batas. Dia biarkan anak gadisnya tidak memakai penutup aurat, dia biarkan kemudian istrinya tidak memakai penutup aurat, tidak memakai pakaian syar'i, maka inilah yang dinamakan dayyus, yaitu laki-laki atau suami yang tidak ada rasa cemburu kepada keluarganya. Cemburu dalam hal ini yaitu tidak mau mengingatkan keluarganya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita bahas lagi Ustaz, luar biasa sekali ini Ustaz. Oke, Mang Cek Bice, kita akan kembali lagi Mang Cek setelah jeda yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Cawisan. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa Mang Cek Bice, pemirsa PAL TV yang dirahmati Allah, kembali lagi sama aku Cek Doli, tentu saja dalam program kita Cawisan, ceramah dan tausiah agama Islam. Edisi kali ini Jumat, kita akan membahas tentang 7 golongan orang yang tidak mencium baunya surga. Tadi alhamdulillah telah dibahas oleh guru kita kembali. Cek Doli pengen mengingatkan kembali, pengen mereview kembali, mengulas kembali. Yaitu 7 golongan tersebut adalah: pertama, orang yang sombong; kedua, orang yang menuntut ilmu akhirat untuk dunia; dan 3, orang yang menisbatkan namanya selain ayah kandungnya; keempat, perempuan yang berpakaian seakan-akan telanjang; dan kelima, orang yang mengecat rambutnya dengan warna hitam; yang keenam, istri yang meminta cerai kepada suaminya tanpa dibenarkan oleh syariat atau agama Islam; dan 7, yang mana bagiannya ada: pertama, ada durhaka kepada kedua orang tua; dan wanita menyerupai laki-laki atau sebaliknya, laki-lakinya menyerupai wanita; yang terakhir ada dayyus. Nah, mudah-mudahan pemirsa 7 golongan ini akan terhindar dari kita semuanya, dari keluarga kita, dari masyarakat kita, dan tentu dari anak-anak kita yang insya Allah kita akan dambakan menjadi anak yang soleh dan soleha. Dan insya Allah kita juga termasuk orang-orang yang akan diwariskan surganya Allah dan termasuk hamba pilihan. Dan insya Allah mudah-mudahan pemirsa 7 golongan ini akan dijauhkan dari kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Dan kita lanjut kembali Ustaz, yaitu 7 golongan tadi Ustaz, dan tadi telah dibahas semua Ustaz, 7 golongan ini Ustaz, ya. Luar biasa. Dia ada terakhir tadi adalah bagian tujuannya durhaka kepada orang tua, wanita menyerupai laki-laki, dan laki-laki menyerupai wanita. Saat kalau salah ini kita berada di akhir zaman, Ustaz, ya. Betul. Ya, berada di akhir zaman. Rasanya Ustaz, 7 inilah sudah berada di kalangan umat, Ustaz. Ya, betul. 7 di kalangan masyarakat, Ustaz. Nah, gimana Ustaz? Mungkin Mang Cek Bice juga pemirsa PAL TV pengen tahu Ustaz, untuk langkah atau memang ada hal-hal yang harus kita tidak terjebak atau tidak masuk kepada 7 orang yang tidak Allah murkai atau orang yang tidak mencium bau surga nih, Ustaz. Para pemirsa Cawisan PAL TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Cek Doli yang dirahmati Allah. Bagus sekali pertanyaan Cek Doli, bagaimana mengantisipasi diri kita dan keluarga kita
agar kita terhindar daripada yang sudah disampaikan Rasulullah dalam sabdanya 7 golongan tadi. Para pemirsa Cawisan Pal TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita senantiasa mengikuti koridor-koridor Allah Subhanahu wa taala, kalau kita senantiasa mengikuti koridor-koridor Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama Islam kita jalankan dengan benar sesuai dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita akan selamat dunia akhirat. Maka ada satu kisah ini untuk menutup daripada perjumpaan kita. Luqmanul Hakim yang namanya termaktub dalam surah Luqman itu pernah berkata, anakku, beliau berpesan kepada anaknya, kau tidak akan dapat untuk menyenangkan hati setiap orang. Yang terpenting daripada semuanya yaitu kau bisa menyenangkan Allah dan Rasulnya, itu sudah cukup bagimu. Yang penting di dalam zaman yang carut marut seperti ini, kita tetap berpegang teguh pada Allah, pada tali Allah Subhanahu wa taala, berpegang teguh pada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dituntunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita dan keluarga akan selamat daripada godaan-godaan dunia ini. Amin. Dan insyaallah kita nanti juga akan selamat di alam kubur dan akan selamat nanti di akhirat kelak. Jadi sejak sedini mungkin memang pendidikan agama ini memang harus diajarkan kepada anak kita. Bagaimana menutup aurat dengan baik untuk anak perempuan, bagaimana menutup aurat dengan baik untuk anak laki-laki, kemudian juga bagaimana mereka untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu mereka terbiasa ketika dewasa nanti untuk menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah saya sampaikan di awal tadi, Cik Doli, Rasulullah bersabda, kullu ummati Muhammadin yadkhulunal jannata illa man abah. Tiap-tiap umat Nabi Muhammad itu insyaallah akan masuk syurga, kecuali yang tak galak. Siapa yang tak galak itu? Yang tak galak kemudian menjalankan perintah-perintah Allah, yang tidak mau menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, merekalah orang yang tidak mau masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan masuk surga, Ustaz ya. Semuanya akan masuk surga. Iya, ada yang mampir dulu ke neraka, ada yang langsung masuk dalam syurga. Oke, Masya Allah, luar biasa Ustaz. Ini mungkin ada Mang Cek Wijek pemirsa Pal TV Ustaz, yang mungkin setelah salat asar mau aktivitas dari kantor Ustaz, kita berada di penghujung acara Ustaz. Mungkin minta kesimpulan atau himbauannya Ustaz pada pemirsa kita. Baik, terima kasih Cak Doli. Para pemirsa Cawisan Pal TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menghindari daripada ketujuh golongan manusia yang tidak akan dapat mencium bau surga ini. Itu suatu keniscayaan bagi kita. Kemudian bagaimana supaya kita dapat masuk surga Allah Subhanahu wa taala? Tidak lain dan tidak bukan, ada sabda Nabi yang sangat-sangat menarik untuk kita cermati. Sedikit saja di penghujung ini. Kata Rasulullah, al-jannatu mushtaqatun ila arba'atin nafarin. Surga itu sangat rindu, sangat kangen kepada 4 golongan manusia, Cik Doli. Kalau pengen masuk surga, ini kiat-kiat dari Rasulullah ini. 7 golongan ini, 4 golongan. Ini 4 ini. Apa saja? Ta'lil Quran, perbanyak baca Quran. Orang yang banyak baca Quran, insyaallah dia akan mudah masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wahafizil lisan. Dalam zaman yang carut marut ini, kita harus pandai-pandai menjaga lidah kita, pandai-pandai menjaga jari jemari kita untuk tidak mengetik yang menyakitkan hati orang lain di media sosial. Di media sosial, untuk tidak mengatakan yang kemudian dari mulut kita, dari lidah kita menyakitkan hati orang lain. Hafizul lisan, orang yang dirindukan surga, orang yang mampu untuk menjaga lidahnya. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang-orang yang mut'imil ji'an, mau berbagi kepada orang lain yang kurang mampu, yang ada di bawahnya, orang yang lapar, kita berbagi. Tidak hanya Jumat berkah, tidak hanya berbagi makanan di Jumat berkah, tapi juga di hari-hari yang lain, karena mereka ini orang-orang lapar tidak memandang hari.
dari Senin sampai hari Sabtu mereka lapar, tidak bisa kompromi ini perut. Jadi jangan hanya hari Jumat saja, kalau bisa setiap hari berbagi kepada orang lain semampu kita tentunya. Orang yang mau berbagi kepada orang lain, dia orang yang akan dirindukan surga. Yang terakhir yaitu orang-orang yang Siyam, senantiasa mendawamkan berpuasa. Orang yang puasa Senin Kemis, orang yang berpuasa Ayyamul Bid'i, orang yang berpuasa Daud misalnya, ini akan dirindukan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kiat-kiat yang disampaikan Rasulullah agar surga merindukan kita. Masya Allah, syukran kasiran Ustaz Abdul Halim Ustaz. Mata'anallah bitul hayati Ustaz. Amin ya Allah. Banyak umur saya selalu Ustaz ya. Luar biasa sekali penjelasan hari ini Ustaz. Alhamdulillah, Mang Cek Bicek pemirsa Paul TV yang dirahmati Allah, luar biasa sekali 7 golongan yang tidak mencium surga, dan tadi ada 4 golongan yang senantiasa dirindukan surga. Dan insya Allah mudah-mudahan kita berdoa berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita keluarga dan kita keluarga akan dijauhkan dari 7 golongan ini, dan insya Allah kita akan dirindukan dengan 4 golongan tadi yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Mang Cek Doli seperti biasa ingin mengajak kita untuk merenungi sebuah Al-Quran, yaitu yang mana Allah telah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 133, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Rabbmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Mari kita menjaga iman kita, memelihara ketakwaan kita kepada Allah SWT, agar senantiasa Allah mewariskan dan surga akan merindukan kita semuanya. Jangan lupa Mang Cek Bicek, saksikan terus program Cawisan, Ceramah dan Tausiah Agama Islam setiap hari Jumat pukul 3 hingga pukul 4 sore. Tentu saja hanya Paul TV memang punya kita, dan aku Cek Doli atas nama kru kerabat kerja Paul TV yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat